Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channel Miss Hana Sora, channel keduanya Sora untuk pembacaan kartu tarot. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif ya. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya, namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu tak kunjung datang ya. Ini yang sesungguhnya sedang terjadi kepadanya. Tak kunjung datang, ini yang sesungguhnya sedang terjadi kepadanya. Sora akan selalu mengingatkan bahwa pembacaan untuk banyak orang, umum bukan pribadi atau personal. Jadi kalau ada yang nggak cocok ya sudah pasti ya, dan wajar sekali ya. Kamu bisa cek video-video lain karena semua video itu tidak mengenal batasan waktu. Itu satu. Lalu yang kedua, kamu juga bisa personal reading kalau kamu mau. Oke? Kita lihat dulu di sini ada energi seperti apa ya. Energi dari dia yang tak kunjung datang, yang sebenarnya sedang terjadi kepadanya. Kita lihat kamu berdealing dengan siapa. Nah, kamu berdealing dengan seseorang yang bisa saja adalah seseorang yang langsung memutuskan hubungan secara sepihak. Entah mungkin dia ghosting, entah mungkin dia ngilang, entah mungkin dia juga tiba-tiba ngeblok kamu, kayak gitu ya teman-teman. Tapi di sini ada sebuah rasa sakit yang terjadi karena dia mengikat seperti sepihak ya, tiba-tiba ngilang, tiba-tiba ghosting, tiba-tiba di blocking, tiba-tiba nggak mau respon gitu ya. Kalau yang Sora lihat, dan ini bisa saja sesuatu yang tidak kamu duga sebenarnya. Kok bisa tiba-tiba terjadi seperti ini ya. Orang ini memilih untuk mengkat komunikasi, mengkat mungkin tak banyak bicara dan sebagainya. Hal ini itu dikarenakan memang kalau Sora lihat, dia itu memutuskan dia itu pingin sendiri dulu ya. Di sini memang ada energi di mana dia itu pingin sendiri, dia itu pingin menyendiri, dia itu mungkin kayak banyak pingin lebih nenangin dirinya dulu biar lebih stabil dulu, mungkin secara pikiran, secara hati, secara perasaan ya. Kalau Sora lihat, karena di sini bisa saja orang ini memang sifatnya itu ada sifat yang keras, ada juga sifat yang ego. Jadi bisa saja dia itu mempertahankan pendiriannya dia, pikirannya dia, egonya dia. Makanya dia memilih untuk mengkat gitu ya. Kalau yang Sora lihat di sini. Dan kenapa gitu ya? Karena di sini bisa saja memang ada perdebatan yang cenderung saling akhirnya sengaja ataupun tidak sengaja saling menyakiti, baik secara perkataan mungkin atau perbuatan. Dan kalau Sora lihat di sini ada hal berulang-ulang yang memang dijadikan suatu keributan yang belum ada jalan keluarnya gitu teman-teman. Bentar ya, aku beresin dulu kartunya. Jadi kayak belum ada suatu situasi yang berantemnya itu lagi, ributnya itu lagi, yang kayak berulang-ulang, malah saling menyakiti, malah saling melukai, malah saling jadinya saling toksik gitu ya dalam tanda kutip. Nah, terus kalau Sora lihat, kita mulai lebih lanjut lagi. Kenapa dia memilih sendiri juga? Di sini juga ada yang memilih sendiri karena dia pingin fokus sama kerjaan dan dia pingin fokus dulu sama hal yang harus. Kalau Sora lihat sini banyak yang fokus sama kerjaan sih. Ya. Kenapa? Karena di sini bisa saja memang ada masalah tentang satu ya. Mungkin ada masalah tentang kesetiaan ya. Bisa saja kamu ngerasa mungkin dia nggak setia sama kamu, mungkin dia masih ada flirting yang lain, main sama yang lain kayak gitu ya. Di sini ada masalah tentang kesetiaan, dan di satu sisi juga ada masalah mungkin tentang support. Kamu bisa saja merasa kok dia itu tidak cukup mendukung kamu, tidak cukup selalu ada buat kamu gitu ya. Jadi seperti mungkin banyak ngomongin soal kok aku jadinya seperti berat sebelah, aku perhatian sendiri ya. Dan balik lagi, ini memang tentang juga isu finansial. Jadi balik lagi ya, memang keadaan keuangan, keadaan finansial itu bisa saja jadi sesuatu masalah yang diributin itu lagi ya. Pemicunya jadi mungkin saja pemicu awalnya keuangan, tapi jadinya kemana-mana gitu ya, melebar kemana-mana. Atau di sini juga memang ada tentang dirinya dia itu yang ternyata
di satu sisi pingin dekat sama kamu, di satu sisi pingin ada komitmen sama kamu, tapi di satu sisi lain juga kalau yang Sora lihat mungkin sekali ada sisi di diri dia tuh yang pingin suka jiwa yang bebas gitu ya. Itu yang terjadi. Nah, bagaimana sebenarnya perasaan dia sama kamu pada saat ini? Teman-teman di sini kalau Sora lihat sebenarnya ada energi dia itu sebenarnya kepikiran ya. Ada di sini energi kepikiran, di sini ada energi intuisi yang terhubung, energi terkoneksi. Tapi di sini juga ada energi dari sebuah keraguan ya. Masih nggak yakin gitu ya. Masih ragu, masih nggak yakin, masih was-was, masih ada sebuah energi galau gitu ya. Kita mau lihat di sini. Ini juga banyak kamu berdealing dengan divine feminim ya. Kak, tapi aku divine feminim juga. Siapa bilang divine feminim nggak bisa sama divine feminim? Atau divine maskulin nggak sama divine maskulin? Ini tidak selalu ngomongin soal jenis kelamin atau gender, tapi ngomongin energinya ya. Terus ada kegalauan, kenapa sih sampai saat ini teman-teman? Kenapa dia tuh salah satunya belum ada ada penundaan untuk datang? Sebenarnya dia sudah kepikiran. Di sini juga kalian ada koneksi intuisi yang terhubung. Tapi kenapa sih dia itu tertunda untuk datang gitu ya, dalam tanda kutip? Ini karena memang situasinya dia itu masih gambling. Situasinya itu masih belum jelas ya. Dibilang ada perbaikan, ada. Mungkin sekali dari segi keuangan ada perbaikan, tapi belum sepenuhnya bisa settle, atau mungkin tidak untuk jangka panjang. Artinya membaik sekarang tapi mungkin kedepannya belum tahu gitu ya. Misalnya kayak oke, keuangan cukup sih kalau buat 1-3 bulan ini, tapi kalau untuk setahun 2 tahun belum tahu nih ya cukup apa enggak misalnya kalau yang Sora lihat. Jadi di sini kayak ada situasi dia itu yang membaik tapi belum sepenuhnya. Di satu sisi pikirannya itu masih kayak ada nggak perasaan sama kamu, ada nggak kepikiran sama kamu, ada ya, masih tersisa di sana. Ada juga keinginan sebenarnya untuk datang dan bergerak itu ada ya, cuman karena penuh dengan keraguan dan penuh dengan kekhawatiran, jadi pergerakan itu seperti tertunda untuk datang. Jadi kayak orang ini tuh kayak ngerasa kalau aku datang ini adalah suatu hubungan yang memang challenging gitu ya. Artinya apa? Kedatangan ini adalah memang ada energi dari berpasangan. Artinya apa? Kedatangan ini adalah sebagai suatu energi couple. Berarti kalau udah ngomongin energi couple, berarti di sini juga ada energi dari divine maskulin. Artinya apa? Kalaupun datang, itu datang harus dengan sebuah ketegasan, karena dia tahu ketika dia datang dia akan menghadapi yang namanya ketegasan, menghadapi yang namanya analisa dan sebagainya. Kenapa sih dia masih ragu juga untuk bergerak? Karena mungkin ya finansial dia yang tadi belum sepenuhnya baik. Terus habis itu kalau Sora lihat di sini masih ada dia juga kepikiran soal masalah hubungan ini ya teman-teman. Apalagi yang sebenarnya membuat dia itu tak kunjung datang gitu ya. Ada yang menjadi sebuah kunci utama. Apakah kunci utamanya ini? Ya. Kunci utama di sini adalah memang masalah komunikasi. Satu, kalau yang Sora lihat di sini memang ada masalah komunikasi, ya. Bisa saja komunikasi ini banyak memakai pesan tertulis seperti chatting-chattingan atau email. Nah, masalahnya di pesan namanya di chatting itu, ya, kata-kata itu nggak ada nadanya, kata-kata itu nggak ada intonasinya, kata-kata itu nggak ada ekspresinya. Jadi sangat mungkin sekali mudah untuk salah paham teman-teman ya. Yang kedua, letter di sini juga bisa berarti ngomongin soal dokumen. Nah, dokumen dalam relationship apa sih Sora? Ya sudah pasti ngomongin soal pernikahan atau ke arah resmi. Nah, jadi bisa saja orang ini tak kunjung datang karena memang masih merasa komunikasi kalian itu masih dia belum yakin gitu ya, dengan situasi komunikasi yang belum settle dan kesiapan terhadap komitmen relationship yang secara tertulis kayak gitu ya teman-teman. Nah, apalagi sudah ngomongin soal sebuah pertemuan ya. Jadi di sini tuh kayak ada satu perasaan kangen pengen ketemu, tapi di satu sisi juga kalau Sora lihat dia itu bisa saja belum siap kalau harus
apa namanya, ke arah hubungan yang formal, apalagi sudah melibatkan, kalau sholat di sini ada undangan misalnya pesta, berarti artinya ada apa? Ada perayaan dalam pernikahan. Nah, ketika kita ngomongin perayaan dalam pernikahan, ngurusin dokumen, ngurusin pernikahan, pesta dan sebagainya, kan balik lagi berhubungan dengan uang. Sementara di atas tadi kita udah bahas tadi, di sini masih ada situasi dia pun masih bersibaku sama situasi keuangan kayak gitu ya teman-teman. Jadi itu yang jadi kunci utamanya ya teman-teman. Sedangkan dia itu juga merasa dia belum stabil ya, masih on off. Dan ada beberapa dari kalian yang mungkin juga mau bertemu itu, kalau Sora lihat pertemuan terjadi itu juga on off gitu ya, karena mungkin masalah jarak ya, mungkin dia sibuk, kamu juga sibuk, atau di sini kerjaan dia itu memang masih banyak melakukan traveling atau perjalanan. Jadi memang kunci utamanya adalah masih ada kerisauan juga soal hubungan atau relationship ini yang cenderung on off, dan selalu isunya masalahnya itu lagi. Itu sih sebenarnya yang membuat dia kenapa sih dia belum datang ke kamu gitu ya. Selain itu teman-teman, ada energi apa lagi ya di sini? Yang pertama, dia itu sebenarnya masih punya apa namanya, rasa sayang, rasa apa namanya, belas kasih sama kamu. Dan di satu sisi juga bisa saja dia sangat-sangat membutuhkan energi dari belas kasihan kamu ya. Artinya apa? Karena mungkin banget dia itu merasa bahwa dia itu butuh dilembutin ya. Jadi di sini adalah ada seseorang yang tahu kamu itu punya energi dari kelembutan yang sangat besar, dan orang ini tahu ya, kalau apapun yang sedang terjadi, dia itu harus punya yang namanya energi dari aksi, energi dari sebuah perilaku nyata, ada aksi, ada tindakan yang harus diambil. Dan dia itu yang namanya energi keniatan untuk melakukan aksi itu kalau Sora lihat di sini, dia masih berusaha mempelajari dirinya sendiri, mempelajari hubungan ini mau seperti apa ke depannya. Karena banyak hal yang mungkin saja dia belum siap untuk direncanain ya. Karena belum, bisa saja dia belum benar-benar percaya diri dengan kondisinya dia belum percaya diri sama dirinya sendiri, dia belum percaya diri sama komitmen dan janjinya dia sendiri. Jadi orang ini punya masalah dengan kepercayaan diri itu ya. Meskipun di sini memang hasrat itu sangat kuat ya, kalau Sora lihat ada hasrat yang sangat kuat dari dia ke kamu, kamu ke dia. Di sini selalu ada kerinduan yang besar. Selain ada hasrat, di sini juga ada energi dari cinta. Jadi jelas ya, orang ini sebenarnya sangat berhasrat sama kamu dan punya energi cinta yang besar ya. Dan dia tahu dia itu sebenarnya punya energi kekaguman sama kamu, punya energi menghargai apa yang sudah kamu berikan sama dia ya teman-teman. Dan di satu sisi dia tahu bahwa dia harus membereskan dulu segala hal dengan dirinya. Jadi orang ini tuh lagi pembersihan, lagi pemberesan segala isu dengan dirinya dia sendiri, supaya, karena bisa saja orang ini belum benar-benar jelas apa yang dia mau, belum benar-benar jelas tujuannya dia ke depan seperti apa. Karena dia tahu ketika dia datang ke kamu gitu ya, harus ada tujuan yang jelas gitu ya teman-teman. Dan dia merasa masih dalam proses belajar untuk menjadi lebih bijaksana, belajar dalam arti mengambil langkah yang lebih dia pikirin teman-teman. Jadi orang ini masih dalam periode berpikir dan merenung apa saja yang dia rasakan kepada kamu ya. Yang pertama tuh, orang ini masih takut teman-teman untuk ngomongin komitmen sama kamu. Jadi jelas ya, energi orang ini kenapa belum datang ke kamu, karena salah satunya adalah ada ketakutan, ketidaksiapan untuk yang ngomongin soal komitmen. Karena bisa saja belum siap secara mental, bisa saja belum siap secara finansial. Dan di sini dia merasakan ada banyak sekali energi penyesalan. Mungkin dia menyesal tidak mengelola keuangan dia dengan baik. Mungkin dia menyesal dia nggak benar-benar bekerja dengan baik gitu ya, mengatur keuangan dia dengan baik, atau bagaimana sikap dia selama ini sama kamu ya. Dan di sini sebenarnya ketika dia menyakiti kamu, di sini juga ada rasa sakit yang dia rasakan. Jadi dia itu menyakitin kamu tuh kepikiran terus ya, ada energi dari perasaan merasa bersalah.
Dan meskipun dia jauh, dia selalu merasa ada energi dari kamu yang seperti menarik dia kembali. Di sini I can feel your energy drawing me back in, menarik dia kembali. Jadi sejauh apapun dia pergi, sebenarnya dia akan selalu kembali ke kamu, ya. Dia sedang berpikir, kapan ya saat yang tepat aku bisa ketemu kamu lagi, bicara sama kamu lagi. Jadi ini orang yang masih dalam angan untuk siap ketemu sama kamu. Ya, dia sadar kalau dia sangat-sangat tidak dewasa dan banyak sekali melakukan kesalahan. Jadi di sini ada sebuah energi kesadaran bahwa dia itu sangat-sangat nggak dewasa dan dia di sini banyak buat kesalahan sama kamu. Jadi semakin mau bergerak ke kamu pun ragu, nggak yakin, takut dan berangan-angan. Ya, orang ini sedang memperbaiki dirinya tuh, dan tulisannya I'm working on myself. Nah, memperbaiki dirinya apa? Memperbaiki keuangannya, memperbaiki mindsetnya, gitu ya. Dan dia cuma takut ketika dia balik lagi sama kamu, akan terulang lagi pola yang sama, berantemin hal yang sama, ributin hal yang sama sebelumnya lagi, gitu ya. Tapi memang chemistry di antara kalian itu adalah suatu chemistry yang sangat kuat, chemistry yang sangat spesial, tidak seperti dia rasakan di orang lain. Dan di sini ada energi. Dia merasa sangat-sangat terhubung sama kamu. Ya, meskipun mungkin kalian berjauhan, walaupun mungkin kalian tidak sama-sama dan tidak berkomunikasi, tapi di sini ada energi dari dia tahu bahwa dia ngerasa sangat-sangat terkoneksi sama kamu. Dan dia merasa bahwa kalaupun kamu sama dia kan masih perlu diproses. Dia masih harus menjalani segala sesuatunya. Jadi ini memang dia sadar kalau kamu mau sama dia itu dia nggak bisa instan memberikan apa yang mungkin kamu harapkan, kamu impikan, kamu ekspektasikan gitu ya. Jadi dia tuh kayak ngerasa di satu sisi nggak adil juga ya. Kalau aku membuat kamu tuh nunggu-nungguin dan buang waktu kamu hanya untuk aku. Ya. Dan di satu sisi ada energi dia itu yang kayak ngerasa kita itu banyak perbedaan. Nah, perbedaan ini yang mungkin dia ngerasa kayak kita belum bisa ketemu jalan tengahnya. Perbedaan cara pikir, perbedaan latar belakang, perbedaan apapun lagi yang lain ya, gitu loh. Dan dia ngerasa kayak jalan kita itu, apa yang kita mau itu adalah dua jalan yang berbeda. Ya, kayak mungkin kamu mau ke kiri, dia mau ke kanan, dia masih belum siap, kamunya udah siap, kamunya udah ready. Tuh, di sini dia juga belum siap untuk sebenarnya terbuka sama kamu. Bagaimana perasaan dia, bagaimana sebenarnya kenapa dia itu selama ini masih belum datang. Itu pun dia kan sebenarnya bisa dong datang ke kamu dan menyampaikan apa yang dia takutkan sama ini. Cuman dia belum punya keberanian dan tidak siap untuk jujur sama kamu. Kenapa dia itu lambat datang ya, teman-teman? Ya. Dan di sini sebenarnya kehilangan kamu itu banyak membawa dia kepada sebuah energi kesedihan. Banyak sekali membawa sebuah energi kehancuran. Sebenarnya nggak ada kamu. Itu banyak sekali dia itu kehilangan energi dari memang terasa adanya kebebasan ya, tidak adanya tekanan di sana, teman-teman ya. Tapi di satu sisi dia merasa kamu adalah salah satu orang yang menjadi kunci utama dari keberhasilan dan kesuksesan hidupnya dia. Karena dia bisa saja nggak ada kamu tuh pikirannya mandek, kurang ide, kerja itu nggak semangat, bingung mau ngapain, misu-misu gitu ya. Kita lihat apakah kedepannya ada potensi kamu sama dia bisa bersama ya. Ada dua kartu langsung di sini, teman-teman. Di sini ada energi penghalang yang sangat kuat. Ya, mohon maaf Sora baca energi apa adanya. Di sini kuatnya penghalang dan kuatnya masalah, teman-teman. Ya, sehingga kenapa dia itu nggak kunjung-kunjung datang? Sebenarnya mohon maaf, ini apa adanya Sora shuffle kartunya. Di sini ada energi masalah yang terlalu banyak dan masalah yang terlalu complicated. Di sini juga kalaupun dipaksakan untuk dijalankan gitu ya, yang terjadi adalah ketemu masalah-masalah lagi, masalah-masalah besar yang sama tadi, perbedaan tadi, situasinya dia tadi, yang akhirnya gitu ya berujung kepada berakhirnya suatu hubungan gitu ya. Apalagi di sini ada sesuatu tentang energi belum siap terbuka, energi juga keputusasaan, saling menutupi gitu ya.
teman-teman. Itu kalau yang Sora lihat. Jadi sorry to say gitu ya, kalau mau lanjutin hubungan ini itu sebenarnya kayak sulit gitu ya. Kenapa? Karena bisa saja memang orang ini belum siap, yang tadi kalau Sora udah bilang ya. Dan bisa saja kamu merasa nanti dia tuh seperti sikapnya itu nggak berubah gitu loh ya. Kamu nanti ngerasa kayak kok dia nggak cukup berterima kasih sama aku, dia nggak cukup mencintai aku. Dan sedangkan transformasi yang kamu mau dari dia itu adalah sesuatu yang berjalan mungkin saja tidak seperti yang kamu mau ya, sehingga energi kalian itu bisa satu gitu ya. Tapi kalau untuk komitmen sama-sama itu jadi sesuatu yang sulit sebenarnya kalau Sora di sini untuk komitmen kebersamaan ya. Jadi memang lebih kuat energinya hubungan ini berakhir ya. Kenapa? Lihat aja under the deck-nya, kegalauan hati yang bikin stres. Jadi kegalauan inilah yang selalu menetap di sana. Kalau mau dipaksain ditungguin, yang ada malah bikin kamu dia udah galau, kamunya ikutan galau, hati kamu ikutan gak tenang, dan ujung-ujungnya kamu malah menjadi stres gitu ya teman-teman. Nah, stres ini yang akan mengganggu kesehatan kamu baik secara fisik maupun secara perasaan maupun secara pikiran. Jadi sorry to say ya, untuk pembacaan hari ini Sora bacakan apa adanya, bahwa potensinya hubungan ini itu sulit untuk bisa lanjut. Kenapa? Karena perubahan yang mungkin diharapkan itu tidak datang gitu loh ya. Dan di sini energi dari kegalauan dia, kesetresan dia, keabu-abuan dia itu juga yang nanti akan jadi masalah yang sama lagi nih. Terulang lagi nih isu-isu yang sama itu gitu ya. Itu lagi gitu ya. Ya sama akhirnya gitu loh. Kegalauan dia bikin kamu galau karena kan berefek ke kamu dan bikin stres gitu loh. Jadi kalau mau dipaksa dijalanin ya memang kalau lihat dari kartunya mohon maaf di sini kuat ya hubungan ini juga ngomongin soal masalah dominansi. Karena memang mungkin di sini ada situasi kamu sama dia adu apa ya ibaratnya ya, ada konflik tentang power. Mungkin kamu pinginnya dia ngikutin kamu, dia maunya kamu ngikutin dia. Nah ini juga sesuatu yang tidak bisa akhirnya ketemu satu jalur, kayak yang nggak bisa ketemu untuk satu sepakat gitu. Intinya gitu sih. Jadi pembacaan Sora hari ini ya memberikan kamu gambaran dan biar bisa kamu bisa dijadikan pertimbangan. Tapi Kak Sora aku mau tetap sama dia lalalala, ya silahkan aja ya. Sora itu nggak pernah provokasi, Sora itu nggak pernah ngojok-ngojokin orang. Bacaan seperti apa dibacain apa adanya, keputusan di tangan kamu. Kamu mau tetap nungguin dia, kamu mau tetap maksa dalam tanda kutip maunya tetap sama dia, meskipun kartu Sora bilang hal yang lain gitu ya. Karena kamu merasa bahwa kamu yakin gitu misalnya ya ada keajaiban, ya silahkan aja monggo. Hidupmu tanggung jawabmu, oke? Tapi ingat konsekuensi Sora cuma menjelaskan apa yang akan potensinya terjadi gitu ya. Dan ya waktu yang kamu sudah keluarin gak bisa kamu tarik kembali. Itu kan juga yang mesti jadi pertimbangan kamu ya. Satu kartu aja masukan untuk kamu ya. Teman-teman hati-hati ya. Di sini kartu pun sudah bilang detachment. Silahkan lepaskan yang namanya kemelekatan. Ya di sini memang mungkin harus ada energi melepaskan, mengikhlaskan, let go. Karena memang kartu Sora cuma tegas bilang ya dilepasin, jangan di-attach, jangan dilengketin, jangan dipegangin, jangan dicantolin, apapun lah nama bahasa Indonesianya ya. Tapi intinya adalah melepaskan kemelekatan hati dan perasaan kamu sama orang ini. Oke, kita coba lihat zodiak yang terungkap. Silahkan dicek Sun, Moon, Rising, Venus ya. Ada Scorpio, ada Cancer, Virgo, Aquarius, Aries, Taurus, dan Pisces. Dicek ya Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita sekarang coba untuk ke alfabet yang mungkin akan terungkap. Teman-teman yang kepingin dibacain video seperti ini biar komplit, biar jelas, biar nontonnya diulang-ulang pokoknya ya sampai jelas seperti video ini, silahkan pesan pembacaan eksklusif video YouTube di Instagram Sora @sora_tarot. Kamu bisa order ya. Nah, kamu tuh bisa di sana reading Sora bacain kayak gini, tapi energinya khusus hanya untuk kamu aja. Oke?
termasuk yang mau baca bazi, pakce ya, mau tahu potensi diri, mau tahu jalan hidup sendiri, habis itu juga mungkin mau beli kartu, mau baca sendiri, mau belajar dan sebagainya, semua sama deh pokoknya satu pintu ya, satu toko kalau bahasa Sora. Oke. MPLLPCFEY VUHZKEWTY 1 2 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Ada kekurangan atau kesalahan kata Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu dan jangan lupa main ke channel pertama di Sora yang Tarot. Sampai kita ketemu. Bye bye.